Baiklah, selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai input jawaban responden atau tabulasi data. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan bagi yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya dengan mengklik tombol subscribe dan klik tanda lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video saya. Untuk itu, kepada kita semua, saya ucapkan selamat menyaksikan. Jawaban. Kemudian, sebagai seorang peneliti yang jujur, apabila jawaban responden sudah diisi, maka kita tidak boleh mengotak-atik jawabannya. Apapun jawaban yang diisi atau dicentang di checklist di salah satu kolom pilihan jawaban skala Likert ini, maka itulah yang akan kita pindahkan ke tabulasi data. Saya ulangi, apapun jawaban responden yang diisi di dalam kolom pilihan jawaban ini, kita wajib memindahkan ke tabulasi data sesuai jawaban yang ada di bundel masing-masing responden. Jadi kita gunakan prinsip kejujuran dalam memberikan jawab. Jadi saya kasih contoh misalnya di soal nomor 1 untuk satu orang responden. Nomor 1 ini dia menyatakan jawabannya adalah setuju. Ini nomor 2 sangat setuju, 3 setuju, dan seterusnya. Tentu kalau ini hanya jawaban, kita tidak akan bisa mengolah. Makanya dalam jawaban atau pilihan jawaban diberikan bobot nilai skor dari jawaban. Jadi saya review kembali, kalau sangat setuju bobot nilainya ada 5, setuju bobot nilainya 4, ragu-ragu bobot nilainya 3, tidak setuju bobot nilainya 2, dan yang terakhir sangat tidak setuju bobot nilainya 1. Jadi kita akan pindahkan, kita akan masukkan ke dalam tabulasi. Ditulis dulu di atasnya variabel apa gitu ya, variabel X1 kepemimpinan. Lalu dipecah ke bawah menjadi beberapa indikator ini. X1 ini terdiri dari indikator 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, masing-masing indikator itu terdiri dari 3 butir-butir pernyataan. Oke. Nah, untuk variabel X2 juga terdiri dari beberapa indikator. Nah, indikator dipecah menjadi beberapa butir pernyataan. Oke. Kemudian untuk variabel X3 ini dipecah menjadi beberapa indikator dan masing-masing indikator berisi 3 butir-butir pernyataan. Begitu juga dengan untuk variabel Y ini dipecah menjadi 5 indikator dan masing-masing indikator terdiri dari 3 butir-butir pernyataan. Jadi ini adalah data induk atau data pertama, ya, data pertama yang sudah kita himpun. Artinya kita membaca bundel, lalu ada satu orang yang membantu kita menyebutkan masing-masing jawaban. Jadi kalau kita lihat, setiap responden menjawab sebanyak 60 butir pernyataan. Jadi kalau kita lihat semua jawabannya sudah berisi. Nah, kalau kita lihat respondennya sebanyak berapa ya? 31 orang. Nah, dalam penelitian sosial itu, jumlah responden ini sangat menentukan keberhasilan daripada pengolahan data. Kalau menurut Ari Kunto, sekedar ancar-ancar katanya, penelitian itu bisa diolah apabila jumlah responden itu minimal 30 orang. Jadi ini sudah memenuhi standar minimal, yaitu 30 orang. Sementara di sini jumlah respondennya adalah 31 orang. Nah, kalau jumlah responden dari 30 sampai 100, maka semua populasi dijadikan sampel atau responden, dan responden atau sampel dijadikan populasi.
Sementara kalau misalnya jumlah populasi yang ada di suatu lokasi penelitian itu di atas 100, bisa melakukan proses penentuan sampel dengan probability sampling atau non-probability sampling, atau memakai rumus untuk mengurangi jumlah dari populasi itu. Ya, jadi kawan-kawan ya, begitu. Baik, setelah kita mendapatkan data itu, data induk untuk seluruh variabel, maka kita perlu memecah per masing-masing variabel. Misalnya, saya pindahkan ini X1, saya pindahkan X1 itu ke laman baru atau sheet yang baru. Ini dia, sudah saya pindahkan. Begitu juga dengan X2 ya. Saya juga kopikan dulu. Ya. Lalu saya pindahkan ke sheet yang baru. Lah ini. Kemudian begitu juga dengan yang X3, kita perlu pindahkan ini. Semua ini kita pindahkan, lalu dibuat ke sheet yang baru. Ini dia, sudah kita pindahkan. Lalu kemudian untuk yang terakhir, variabel kinerja, kita juga copy aja, ya, copy. Lalu pindahkan ke sheet yang baru khusus untuk variabel Y saja. Ya, ini ya. Nah, baiklah. Masing-masing indikator perlu, ya, perlu untuk membuat skor totalnya per satu responden. Ya, contoh ya, misalnya ini. Cara bikin skor totalnya bagaimana ya? Ini, ketik sama dengan, lalu ketik sum, buka kurung, lalu ini dari jawaban nomor 1 ke jawaban paling terakhir di satu variabel, yaitu 18, lalu tutup kurung saja, lalu enter. Sudah langsung terhitung dengan baik. Kemudian ulangi lagi sama dengan, lalu sum, buka kurung, begitu lagi. Dengan ini, blok dari jawaban pertama sampai jawaban terakhir di satu indikator. Tutup kurung, lalu enter. Lalu kalau kita membuat seperti nomor 1, nomor 2 ini kelamaan. Jadi caranya bagaimana supaya cepat? Tarik ini, drag atau tarik ke bawah, lalu klik yang kolom kanan bawah itu sehingga berubah menjadi tanda tambah, lalu klik saja. Lalu dia keluar jawabannya. Nah, kalau menurut saudara ini terlalu berat, kita buat yang lebih cepat. Ini kita bersihkan dulu skor totalnya, clear content ini ya, sudah bersih. Cara yang lebih cepat praktis begini saja. Blok semua jawaban itu, jawaban dari responden pertama sampai jawaban responden yang terakhir. Jadi kesemuanya sudah diblok, tambahkan satu kolom untuk skor total. Oke, sudah di ini ya. Jadi sudah diblok semua. Ketik saja ini auto sum, klik langsung, dan jawabannya sudah ada, skor totalnya secara cepat. Jadi begitu juga dengan X2 ini ya. Ini kita blok saja jawaban itu, ya jangan lebih, lalu lebihkan satu, kemudian ya ini auto sum aja, lanjut, langsung dia keluar jawabannya. Selanjutnya untuk X3 ini, ya jangan lebih ya, langsung auto sum saja, ya keluar jawabannya. Kemudian untuk Y, ya sama, lebihkan satu kolom, jangan lebih, langsung auto sum.
Jadi sangat ini ya, sangat sederhana untuk skor total ya. Jadi ini udah ada, kita blok aja ya. Oke, supaya lebih berbeda. Ya, supaya lebih berbeda sudah kita bold angka-angkanya. Nah, ini kan sudah ada, ini data induk, kemudian data per variabel, ini ada 4 variabel. Lalu yang terakhir adalah kita membuat laman baru yang isinya semua jumlah skor total per variabel. Jadi jumlah skor total ini dari sini, jumlah skor total X1 ini sampai ke bawah, lalu jumlah skor total X2 ini sampai ke bawah juga, kemudian jumlah skor total X3 ini yang dari atas sampai ke bawah dan seterusnya. Kemudian juga di variabel Y ini dari atas sampai bawah kita copy saja, lalu pindahkan ke laman baru dan tulis namanya. Nama lamannya adalah skor total per variabel. Jadi hasilnya begini, saudara-saudara, ini ya. Jadi ini tadi jumlah skor totalnya saja, ya. Jadi data kita itu terhimpun dari 31 responden. Oke, selanjutnya kalau memang ini sudah tersaji, kita kan sudah melakukan tabulasi kan ke dalam Excel, maka sekarang kita masukkan datanya ke dalam software SPSS. Ya, untuk tutorial kali ini, saya memakai software IBM SPSS Statistik 23 atau seri ke-23. Jadi mau pakai SPSS seri apa saja silahkan. Apakah mulai yang lebih standar dari 15, 16, 17, 18, 19, atau yang sudah berseri IBM 20, 21, 22, 23, atau sekarang seri terbaru IBM seri 26. Ya, silakan saja ya, saudara-saudara. Baik, kita sudah masuk ke dalam tampilan atau layar atau screen dari IBM Statistik. Jadi kita poinnya di sini di bawah ini ada data view dan variable view. Nah, data view adalah berisi data-data yang tadi ada di Excel, sementara variable view adalah mengenai identitas dari data-data yang akan kita masukkan. Jadi coba dilihat di sini, namanya belum berubah. Di sini ada var aja ini. Jadi kalau nanti kita ketik, ini akan berubah. Kita coba ya. Oke. Jadi data kita tadi yang di Excel itu, yang ini, ada 3 ya. Yang pertama adalah rekap jawaban keseluruhan variabel. Jadi variabel kita ada 4, X1, X2, X3, dan Y. Kemudian yang kedua adalah masing-masing per variabel. Ini X1, X2, X3, Y. Nah, kemudian data gabungan dari skor total ini. Nah, pertanyaannya kenapa dipecah-pecah? Karena di dalam SPSS nantinya kita perlu menetapkan mau memilih apa. Apakah butir pernyataan per variabel plus skor totalnya, itu misalnya untuk pengolahan validitas dan reliabilitas, misalnya begitu. Kalau misalnya mau mengolah UGT, UGF, kemudian deskripsi variabel data penelitian itu cukup memakai skor total saja. Jadi makanya tadi data kita dipecah-pecah yang tabulasi tadi dari yang begitu besar gabungan variabel, lalu per variabel, dan semakin mengecil skor total gabungan per masing-masing variabel. Jadi tergantung kebutuhan kita dalam penggunaannya di dalam
SPSS. Jadi kita mulai saja misalnya kalau misalnya uji T ya, uji F ya, kita sebutkan namanya X1. Jangan ada spasi. Jadi harus dempet antara X dan 1. Kalau misalnya dipisah gimana? Dia tidak akan membaca misalnya. Gini ya, dia tidak akan membaca. Tuh kan, nggak bisa membaca. Dia menolak ya. Jadi harus dirapat ya. Coba ya, X1. Nah, itu bisa. Kemudian X2, kemudian X3, lalu Y gitu. Nah, karena data kita angka, maka tipenya angka. Width-nya juga 8, desimalnya itu kurangi ya menjadi 0. Jadi tidak ada lagi angka di belakang koma. Oke. Nah, kemudian label ini apa? Nama dari variabel X1 sampai Y. Jadi kalau kita mau lihat kembali ini ya. Iya. Kita ke atas dulu. Ini untuk X1 kepemimpinan, lalu X2 motivasi, X3 kompensasi, dan variabel Y adalah kinerja. Maka namanya kita masukkan di SPSS. Jadi ini ya. Saya ulangi, ke pemimpinan, kemudian motivasi, lalu kompensasi, dan kinerja. Oke, nah sekarang kita lihat data view-nya apakah sudah ada yang berubah. Kalau ininya tadi, kalau untuk data view sebelum kita mengetik ini semuanya var. Jadi setelah kita ketik ini, jadi ada 4 kolom nanti yang namanya berubah. Kita lihat ya data view-nya. Nah ini kan, ini sudah berubah. Karena datanya sudah kita tuliskan identitasnya. Nah, untuk itu kita akan masukkan data yang berasal dari tabulasi tadi. Jadi kita pakai gabungan skor total dari per variabel. Jadi kita copy saja ini, copy ya. Sampai 31 pastikan, Ctrl C, lalu pindahkan ke SPSS, lalu klik kanan, lalu pastekan saja. Nah, ini data kita. Nah, jadi tidak ada angka di belakang koma. Nah, kalau misalnya begini, kita kasih untuk X1 saja, desimalnya katakanlah misalnya 2, maka di sini lihat ya. Oke, khusus X1 ada angka di belakang koma. Sementara X2, X3, dan Y kan tidak. Nah, untuk mengembalikan ini tinggal beginikan saja. Desimalnya ganti menjadi 0. Ya. Oke. Jadi klik di sini luar dulu. Lalu kita coba. Nah, ini tidak ada lagi ya. Jadi kalau ini datanya sudah ada ya, sudah ada. Jadi kita bisa mengolah data ini secara otomatis dengan bantuan software SPSS. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan atensi kita semua telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.